Presiden Prabowo terima berkas Roberto Mancini dari Erick Thohir. Babak baru Timnas Indonesia dimulai. Istana Negara tampak lebih sibuk dari biasanya pada Selasa pagi, ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tiba membawa setumpuk dokumen tebal yang dikabarkan berisi proposal resmi kontrak pelatih dunia, Roberto Mancini, untuk menangani Timnas Indonesia. Dalam suasana penuh antusiasme dan rasa penasaran publik, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima langsung berkas tersebut di ruang kerjanya, menandai momen penting dalam sejarah sepak bola nasional. Sumber dari lingkungan istana menyebutkan bahwa dokumen yang diserahkan Erick Thohir tidak hanya berisi kontrak kerjasama, tetapi juga laporan lengkap tentang rencana jangka panjang pembangunan sepak bola Indonesia, termasuk blueprint program pelatihan pemain muda, peningkatan infrastruktur latihan, serta strategi menuju Piala Dunia 2030. Ini bukan sekadar dokumen, ini adalah visi masa depan sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir usai keluar dari pertemuan tertutup bersama Presiden. Menurut informasi yang beredar, Roberto Mancini yang kini tengah menyelesaikan masa tugasnya di Timur Tengah, telah menunjukkan ketertarikan kuat untuk menangani Timnas Garuda. Mantan pelatih Italia yang membawa Gli Azzurri menjuarai Euro 2020 itu disebut-sebut kagum dengan potensi besar sepak bola Indonesia, terutama setelah menyaksikan perkembangan pesat di ajang Piala Asia dan Piala Dunia U17 beberapa waktu lalu. Presiden sangat mendukung langkah ini. Beliau menilai kehadiran Mancini bisa menjadi momentum untuk mengangkat martabat sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi, tutur Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Erick menambahkan bahwa PSSI dan pemerintah telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak agen Mancini selama beberapa minggu terakhir, dan pembahasan kontrak sudah memasuki tahap finalisasi. Di sisi lain, Prabowo Subianto dikabarkan memberikan perhatian khusus terhadap proses perekrutan pelatih ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap mendukung penuh PSSI dalam upaya memperkuat fondasi prestasi sepak bola Indonesia. Negara harus hadir dalam pembangunan olahraga, terutama sepak bola, yang telah menjadi semangat pemersatu bangsa, ujar Prabowo dalam keterangan singkatnya kepada media. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah dan PSSI benar-benar serius membangun tim nasional yang kompetitif di level Asia maupun dunia. Prabowo menilai, pengalaman Mancini yang pernah menangani klub-klub besar seperti Manchester City, Inter Milan, dan Galatasaray akan menjadi modal penting dalam membentuk karakter dan disiplin pemain Garuda. Tak hanya publik dalam negeri, perhatian dunia pun kini tertuju pada Indonesia. Sejumlah media olahraga internasional seperti The Guardian, Gazzetta dello Sport, dan ESPN turut memberitakan potensi kedatangan Mancini ke Asia Tenggara. Mereka menilai langkah Indonesia ini sangat berani dan menunjukkan ambisi besar untuk menembus panggung sepak bola dunia. Di kalangan pemain timnas sendiri, kabar ini disambut penuh semangat. Jai Idzes, Sandy Walsh, dan Asnawi Mangkualam dikabarkan memberikan dukungan penuh atas rencana perekrutan pelatih kelas dunia tersebut. Kalau benar Coach Mancini datang, itu mimpi besar bagi kami. Saya yakin banyak pemain yang akan termotivasi lebih keras, ujar salah satu pemain dalam wawancara singkat. PSSI juga memastikan bahwa proses transisi kepelatihan nantinya akan berjalan secara mulus dan profesional. Erick Thohir menegaskan tidak ada tekanan politik atau keputusan instan. Semua langkah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang sepak bola nasional. Kami ingin pelatih yang bukan hanya hebat secara taktik, tapi juga memiliki visi membangun sistem. Mancini punya itu semua, ujarnya. Sementara itu, kabar lain menyebutkan bahwa Mancini sudah mengirimkan surat pribadi kepada Presiden Prabowo, menyatakan rasa hormat dan ketertarikannya terhadap potensi besar sepak bola Indonesia. Dalam surat tersebut, Mancini menulis bahwa ia ingin membangun warisan jangka panjang, dan membawa Indonesia bersaing sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di kancah Asia. Jika semua berjalan lancar, penandatanganan kontrak resmi antara PSSI dan Roberto Mancini diprediksi akan dilakukan di Istana Merdeka dalam beberapa minggu mendatang. Rencananya, pelatih asal Italia itu akan langsung memantau pemusatan latihan timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini jelas menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru. Dari ruang istana hingga stadion-stadion di pelosok negeri, semangat baru itu mulai. Yang menyiarkan laga tersebut secara langsung. Gulungan koran dua media internasional langsung bereaksi, apakah ini awal era Mancini di Indonesia? Beberapa jam setelah pertandingan, media Eropa dan Asia langsung menurunkan berita utama tentang kehadiran Mancini di Aspire Zone. BBC Sport menulis,
Mancini chalked watching Indonesia's U17 Signs of Future Cooperation. Sky Italia menurunkan headline, Mancini osserverà i giovani talenti Indonesia ni a Doha. Mancini memantau talenta muda Indonesia di Doha. Sementara media lokal Indonesia seperti Kompas dan Bola Sport menyebut kehadiran Mancini sebagai bukti keseriusan PSSI membawa pelatih top dunia. Bahkan, tagar Mancini nonton Garuda Muda sempat menjadi trending di X, Twitter, kawasan Asia Tenggara. Bola sepak Erick Thohir, ini bukti kita sedang berbicara dengan dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara mengenai kehadiran Mancini di Qatar. Dalam pernyataan resminya kepada awak media, Erick membenarkan bahwa PSSI memang mengundang Mancini untuk menyaksikan langsung potensi pemain muda Indonesia. Kami ingin menunjukkan kepada pelatih top dunia bahwa Indonesia punya talenta, punya masa depan. Mancini melihat sendiri bagaimana anak-anak kita bermain dengan semangat tinggi dan disiplin. Ini bukti nyata bahwa kita sedang berbicara di level global, ujar Erick Thohir dari Jakarta. Erick menambahkan bahwa PSSI sedang menyusun peta jalan pengembangan pemain dari level U17 hingga senior, dan Mancini dianggap sosok ideal untuk menjadi arsitek utama dalam membangun sistem tersebut. Mancini, anak-anak ini punya keberanian luar biasa. Usai pertandingan, Mancini sempat berbicara singkat kepada media Italia yang menemaninya di Doha. Dalam komentarnya, ia mengaku terkesan dengan semangat juang dan karakter pemain muda Indonesia. Saya melihat banyak pemain muda dengan teknik bagus dan keberanian yang jarang saya lihat di usia mereka. Mereka bermain dengan hati dan antusiasme tinggi. Indonesia memiliki sesuatu yang menarik untuk dikembangkan, ujar Mancini seperti dikutip Corriere dello Sport. Ia juga menegaskan bahwa sepak bola Asia, khususnya Indonesia, kini tengah memasuki masa penting dalam perkembangannya. Kalau mereka terus bekerja seperti ini, masa depan mereka akan sangat cerah, tambahnya. Globe Eropa Afrika Aspire Zone jadi titik awal perubahan. Aspire Zone, kompleks olahraga megah di jantung Doha, menjadi saksi momen bersejarah ini. Tak hanya menjadi tuan rumah bagi ajang bergengsi, tempat tersebut kini dikenang sebagai lokasi pertama di mana Roberto Mancini terlihat langsung menyaksikan aksi timnas muda Indonesia. Para ofisial FIFA yang hadir juga disebut terkesan dengan antusiasme publik Indonesia yang hadir di stadion, meski pertandingan digelar di luar negeri. Sekitar 1.000 supporter Garuda memadati tribun dengan bendera merah putih dan nyanyian khas, Garuda di dadaku, menggema di langit Qatar. Suasananya seperti laga kandang. Ini menunjukkan kecintaan luar biasa masyarakat Indonesia pada tim mereka, ungkap salah satu panitia lokal turnamen. Kaca pembesar mengarah ke kiri, spekulasi menguat, Mancini semakin dekat ke Garuda. Pasca pertandingan, rumor semakin menguat bahwa Mancini tinggal selangkah lagi menandatangani kontrak resmi dengan PSSI. Menurut laporan dari ESPN Asia, kedua pihak kini sedang membahas detail akhir terkait durasi kontrak dan struktur staf pelatih. Sumber dari PSSI menyebut, Mancini terkesan dengan program pembinaan usia muda Indonesia dan menyatakan kesiapannya untuk membangun sistem pelatihan terpadu dari U17 hingga tim senior. Mancini ingin membangun bukan hanya tim, tapi filosofi